Yang berikut kita akan bahas terkait dengan bentuk latihan cross country sebagai salah satu bentuk latihan eh, daya tahan ya. Jadi kalau kita lihat latihan cross country itu biasanya mengambil lokasi di pegunungan, di hutan ya, di tepi-tepi hutan. Dan sebenarnya istilah cross country itu sendiri lari antar antar kota ya. Tapi dalam prakteknya di daya tahan itu latihan cross country itu tidak antar kota, tetapi dibuatlah semacam latihan dilakukan di hutan, ya di gunung, di bukit, dan bentuk-bentuknya macam-macam. Jadi katakanlah kita berlari dari satu titik ke titik yang lain selama ya 2 kali 20 menit. 2 kali 20 menit itu kita lari dari titik A ke titik B. Sampai di titik B itu kan 20 menit itu. Setelah itu sampai di sana kita istirahat 10 menit. Setelah sampai di titik B kita istirahat 10 menit dan setelah itu kita lari lagi. Ya, kita mulai start dari titik B ke titik A ya selama 20 menit lagi. Jadi waktu melakukan lari untuk cross country itu ya kita bisa naik bukit, masuk di dalam hutan atau di mana saja lokasi yang kita anggap cocok untuk bisa eh, membentuk daya tahan kita. Ya, intinya kita membawa atlet ke hutan, ke tepian perkampungan atau ke tepian atau samping kota ya, dengan tujuan juga supaya jangan sampai atlet bosan ketika setiap hari diperhadapkan pada latihan-latihan yang rutin di satu tempat atau di stadion saja. Nah, ini membuat orang menjadi malas untuk berlatih, sehingga sekali-sekali bolehlah setelah kita melakukan latihan lari jarak jauh, juga mungkin sudah sering kita lakukan lari tempo ya. Kita juga sudah mungkin bisa dikombinasi dengan lari fartlek ya, turun naik bukit dan seterusnya. Dan juga interval-interval training tadi, interval running ya, bisa juga dengan interval swimming. Itu bentuk-bentuk latihan yang bisa digunakan untuk latihan daya tahan. Dan salah satunya yang cross country ini. Jadi anggaplah kita punya waktu 40 menit ya, 50 menit atau 1 jam, kita bisa mendesainnya seperti itu ya. Kalau kita punya waktu, kita mau rencana kita dalam 1 jam, ya mungkin kita bisa bagi ya ke dari titik A ke titik B 25 menit ya. Kemudian sampai di titik B kita istirahat 10 menit. Setelah itu kita start lagi dari titik B ke titik A selama 25 menit. Maka dengan demikian waktu kita sudah menjadi 1 jam ya. Jadi itu bentuk-bentuk yang bisa kita gunakan untuk latihan daya tahan ya. Berikut juga ada bentuk lain yang bisa kita gunakan. Ini biasanya digunakan oleh atlet-atlet elit ya, elit-elit atlet ya. Ada 5 langkah untuk latihan daya tahan yang biasa dilakukan oleh para atlet elit ya. Meskipun ini masih belum berapa banyak orang belum melakukan itu, belum seberapa orang yang bisa melakukan itu. Uh, ada lari yang dibuat dalam 5 sesi, 5 langkah latihan ya. Itu untuk melatih daya tahan yang daya tahan aerobik maksimal ya. Jadi lama latihannya itu bisa kurang lebih 5 menit ya. Kita anggap saja kita mulai dengan langkah yang kelima ya. Itu misalnya kita berlatih kurang lebih 5 menit. Kemudian kita perkirakan bahwa denyut nadi kita bisa mencapai antara 195 sampai
200 artinya maksimal ya per menit. Kemudian bentuk latihannya ya kita bisa berlari terus selama 5 menit dengan cara atau rinciannya, misalnya lari di menit pertama ya dengan denyut nadi itu kita prediksi antara 150 sampai 160 denyut per menit. Kemudian kecepatan lari di kita lari lagi di menit kedua itu kita mulai meningkatkan ya, sehingga denyut nadi kita naik antara 160 sampai 170 denyut per menit. Kemudian kecepatan lari akan kita tingkatkan lagi pada menit ketiga. Setelah menit pertama, menit kedua kita tingkatkan, sekarang menit ketiga kita tingkatkan lagi. Jadi meningkatkan kecepatan lari kita tambah sehingga denyut nadi kita itu bisa antara 170 sampai 180 denyut per menit. Nah, nanti di kecepatan lari di menit keempat itu kita naikkan lagi, ya kita tingkatkan lagi sampai denyut nadi kita bisa mencapai 180 sampai 195 denyut per menit. Dan di kecepatan lari di menit yang kelima itu kita sprint ya. Jadi sprint sehingga betul-betul denyut nadi kita itu bisa antara 195 sampai 200 denyut per menit. Nah, jadi bisa dibayangkan lari di waktu pertama itu dengan denyut nadi yang hanya 150 sampai 160 kali per menit. Jadi kalau kita bayangkan itu ya 140 itu kan biasanya antara denyut nadi 70% gitu ya, 70 ya sampai 160 itu berarti 80% ya, 80% per menit. Jadi kita mulai start saja dengan 70 atau 75 sampai 80%. Dan kita mengakhiri pada menit kelima dengan lari sprint. Jadi sudah dengan kelelahan yang maksimal, kemudian atlet dipaksa lagi untuk berlari secara habis-habisan dengan kecepatan penuh, dengan tenaga yang masih tersisa pada tubuhnya. Itu bisa dibayangkan betapa sulitnya ya. Dan kepada atlet-atlet yang tidak terbiasa ini akan cukup merepotkan ya. Program-program ini dilakukan kepada mereka yang atlet-atlet yang betul-betul atlet-atlet yang sudah terlatih baik, karena ini memang cukup sulit. Kemudian itu langkah yang kelima ya. Langkah keempatnya kita melatih daya tahan terhadap pengasaman darah ya. Jadi toleransi terhadap keadaan laktat yang tinggi ya. Latihan berlangsung antara 40 sampai 2 menit ya. 40 menit sampai 2 menit, 40 detik sampai 2 menit ya. Jadi pada latihan ini diharapkan bahwa laktat itu sudah tinggi ya, tetapi jarak lari itu masih belum terselesaikan. Jadi atlet dipaksa untuk melawan laktat dengan berkonsentrasi pada teknik berlari yang seefisien mungkin. Jadi kita berusaha dengan intensitas yang cukup bagus, cukup tinggi, dan mereka berlatih untuk melatih dalam tantangan ya, berhadapan dengan asam laktat yang akan ditingkatkan ya. Jadi kita berlatih untuk toleransi terhadap keadaan laktat kita yang tinggi ya, ini harus kita kekang. Jadi misalnya kita berlari antara 300 sampai dengan 1000 meter ya, dengan intensitas katakanlah 90 sampai 95%. Ya, latihan ini tidak bisa diberikan dalam ulangan yang banyak gitu. Jadi cukup 2 sampai 4 kali saja, karena ini cukup mengandung risiko. Jadi itu pada langkah keempat ya.
Pada langkah ketiga ini kita melatih daya tahan anaerob yang laktik, ya kan ada daya tahan yang laktik, ada daya tahan yang alaktik. Nah, di sini kita melatih daya tahan anaerob yang laktik. Jadi kita ambil jarak latihan yang harus kita capai itu dengan anaerob dan yang menghasilkan laktat. Jadi yang berarti lamanya latihan itu otomatis harus di atas 4 detik ya atau 6 detik ya. Jadi jarak 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 latihannya itu ya boleh dikatakan bisa lebih besar dari 4 detik atau juga 6 detik ya. Nah, ini langkah langkah ketiganya. Sedangkan langkah kedua itu kita melatih untuk daya tahan anaerob yang laktik ya. Jadi jarak latihan itu antara 4 detik sampai 6 detik. Kemudian karena tidak terbentuk laktat dalam latihan, maka bisa diberikan dalam repetisi yang banyak. Karena kita tahu bahwa 0 sampai 4 detik ya itu belum terjadi penimbunan asam laktat. Ya, dan kita masih menggunakan sistem energi yang ATP ya. Jadi energi yang sudah tersedia, ATP itu kan tersedia di dalam otot, dan itu yang cadangan energi yang tersedia di situ kita gunakan untuk melakukan aktivitas. Nah, sehingga tidak terjadi penimbunan asam laktat, sehingga kita bisa melakukan dalam repetisi yang banyak. Nah, untuk langkah satu ada kita terbagi. Langkah satu ini ada langkah satu yang pertama. Di langkah yang satu itu adalah melatih pengembangan daya tahan aerob. Jadi latihan itu kita paling tidak berlangsung dari 12 sampai dengan 40 menit tanpa terputus. Jadi denyut nadi kita bisa antara 150 sampai dengan 170 denyut per menit. Jadi kita berlatih saja ya, kita dengan latihan berlangsung dari 12 sampai dengan 40 menit. Jadi kita boleh melakukan latihan apapun itu. Kalau Anda karena tadi kita menggunakan lari, ya otomatis kita menggunakan lari. Ya kita boleh berlari dengan kemampuan kita, dengan karena kita sebelum melakukan program latihan itu kan sudah diukur semua bentuk-bentuknya. Jadi di tes awal itu paling penting kita melakukan tes, ya kita ukur, kita tahu bahwa apa yang akan bagaimana kemampuan kita terhadap lari jarak 100 meter, ya lari di 400 meter, lari 200 meter, sehingga ketika itu sudah dilaksanakan, itu semua bisa teridentifikasi dengan baik. Dan langkah yang terakhir adalah langkah 1A, itu untuk melatih daya tahan yang aerob. Jadi latihan itu otomatis kalau kita melakukan latihan di kategori ini itu berlangsung antara 40 menit sampai dengan 2 jam ya. Jadi waktu melakukan latihan ini paling tidak denyut nadi kita rendah ya, antara 130 sampai 150 denyut per menit. Karena latihan kita dengan durasi yang cukup panjang ya, sampai dengan waktu 2 jam, dari 40 menit sampai 2 jam itu kan durasi yang cukup panjang, sehingga kita otomatis kecepatan kita tidak bisa tinggi ya, intensitas kita tidak bisa tinggi, intensitas kita rendah saja. Jadi 130 sampai dengan 150 denyut per menit ya. Itu rendah ya, 130 atau 140 itu berapa itu 60% 50% ya. 60% itu kan baru 120, 65% lah, 65%. Jadi itu yang bisa kita lihat untuk latihan ini. Kemudian bagian terakhir yang harus kita ketahui di sini juga bahwa setelah latihan daya tahan itu mencapai
hasil yang maksimal, maka otomatis kita menuju kepada yang namanya latihan stamina. Ya. Jadi kakak dari daya tahan itu adalah stamina. Artinya bahwa orang tidak akan mungkin memiliki stamina yang baik kalau dia tidak memiliki daya tahan yang baik. Jadi sebelum kita melatih daya tahan, ya, sampai pada hasil yang optimal, hasil yang maksimal, kita belum bisa melatih stamina dengan baik. Jadi memang secara teori bahwa kita melatih daya tahan, maka dengan sendirinya juga kita akan mendapatkan yang namanya stamina. Dengan otomatis ada memperhatikan beberapa hal. Ya, misalnya kita untuk mencapai dari daya tahan menjadi stamina, maka kita harus mempertinggi intensitas. Ya. Intensitasnya harus kita tingkatkan. Ya, kemudian volume juga harus kita tingkatkan. Jadi mempertinggi intensitas, ya, kemudian kita meningkatkan volume, kita mempertinggi tempo lari, jadi kecepatan larinya kita tingkatkan, dan jangan lupa bahwa otot-otot yang kita gunakan itu juga harus kita latih. Jadi ketika intensitasnya kita tingkatkan, volumenya kita tingkatkan, kemudian temponya kita tingkatkan, maka jangan lupa yang terakhir adalah kualitas otot harus kita siapkan sebaik mungkin sehingga dia mampu menunjang tubuh kita, mampu melakukan atau mengikuti program-program latihan yang telah disiapkan. Karena bayangkan saja kalau meskipun kalau otot-otot kita tidak siap, ya, meskipun kita mau berusaha untuk meningkatkan kualitas latihan kita mau meningkatkan intensitas latihan kita, tapi kemudian otot-otot kita tidak kuat untuk menopang tubuh, menopang program latihan kita, volume jarak yang semakin jauh, ya, kita tingkatkan. Kemudian tempo larinya kita makin cepat kalau itu kita berlari. Kalau misalnya kita dipukul sansak di kickboxing atau di tinju, maka intensitasnya juga akan kita tingkatkan. Ya. Nah, itu yang kita lakukan, maka dengan sendirinya daya tahan yang tadi kita latih itu dengan sendirinya berubah menjadi stamina. Sehingga stamina seseorang itu akan menjadi lebih baik. Jadi kita melihat orang yang memiliki stamina yang bagus, otomatis dia tidak berlari hanya dengan kemampuan yang rendah, ya, berlari secara perlahan-lahan saja, tapi dia bisa berlari dengan kecepatan konstan dan dengan intensitas yang tinggi, dengan tempo lari yang tinggi, dan otomatis dia memiliki stamina yang bagus untuk bisa mengatasi semua itu. Kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah kepelatihan, khususnya untuk menyoroti materi daya tahan atau endurance. Ya. Mudah-mudahan bisalah menambah wawasan kita semua, sehingga pada akhirnya kita bisa melatih secara baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan korban baik fisik maupun psikis daripada atlet-atlet kita ke depan. Ya, kira itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih ya buat semua.